Mari raih keberkahan sepanjang masa bersama Bank Mega Syariah. Alhamdulillah, kini dengan menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah, dapatkan diskon langsung 5% setiap berbelanja di Transmart Carrefour dan Metro Department Store, serta diskon 10% di Coffee Bean, Wendy's, Baskin Robbins, Trans Studio. Dapatkan pula bonus hingga 50% setiap top up di Trans Studio Mini dan Kids City. Ayo menabung di Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. Menggunakan layanan Mega Syariah Mobile, segala kebutuhan transaksi bulanan Anda dapat dibayarkan dengan mudah. Selain itu, Anda juga bisa membayarkan zakat, infak, sodako, wakaf, kurban, dan donasi di beberapa lembaga amanah yang sudah bekerjasama dengan Bank Mega Syariah. Cepat, mudah, dan aman kan bertransaksi menggunakan Mega Syariah Mobile? Yuk, buka tabungan utama Bank Mega Syariah dan nikmati layanan mobile bankingnya. Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan tausiah online Bank Mega Syariah yang didukung oleh kita lampu matiin dulu tuh cepat baru mulai baru kita aku bentar masih di jalan apa enak Mari raih keberkahan sepanjang masa bersama Bank Mega Syariah. Alhamdulillah, kini dengan menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah, dapatkan diskon langsung 5% setiap berbelanja di Transmart Carrefour dan Metro Department Store, serta diskon 10% di Coffee Bean, Wendy's, Baskin Robbins, Trans Studio. Dapatkan pula bonus hingga 50% setiap top up di Trans Studio Mini dan Kids City. Ayo menabung di Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. Menggunakan layanan Mega Syariah Mobile, segala kebutuhan transaksi bulanan Anda dapat dibayarkan dengan mudah. Selain itu, Anda juga bisa membayarkan zakat, infak, sodako, wakaf, kurban, dan donasi di beberapa lembaga amanah yang sudah bekerjasama dengan Bank Mega Syariah. Cepat, mudah, dan aman kan bertransaksi menggunakan Mega Syariah Mobile? Yuk, buka tabungan utama Bank Mega Syariah dan nikmati layanan mobile bankingnya. Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan tausiah online Bank Mega Syariah yang didukung oleh Mari raih keberkahan sepanjang masa bersama Bank Mega Syariah. Alhamdulillah, kini dengan menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah, dapatkan diskon langsung 5% setiap berbelanja di Transmart Carrefour dan Metro Department Store, serta diskon 10% di Coffee Bean, Wendy's, Baskin Robbins, Trans Studio. Dapatkan pula bonus hingga 50% setiap top up di Trans Studio Mini dan Kids City. Ayo menabung di Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. Menggunakan layanan Mega Syariah Mobile, segala kebutuhan transaksi bulanan Anda dapat dibayarkan dengan mudah. Selain itu, Anda juga bisa membayarkan zakat, infak, sodako, wakaf, kurban, dan donasi di beberapa lembaga amanah yang sudah bekerjasama dengan Bank Mega Syariah.
Cepat, mudah, dan aman kan bertransaksi menggunakan Mega Syariah Mobile? Yuk, buka tabungan utama Bank Mega Syariah dan nikmati layanan mobile bankingnya. Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan tausiah online Bank Mega Syariah yang didukung oleh Mari raih keberkahan sepanjang masa bersama Bank Mega Syariah. Alhamdulillah, kini dengan menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah, dapatkan diskon langsung 5% setiap berbelanja di Transmart, Carrefour, dan Metro Department Store. Serta diskon 10% di Coffee Bean, Wendy's, Baskin Robbins, Trans Studio. Dapatkan pula bonus hingga 50% setiap top up di Trans Studio Mini dan Kids City. Ayo menabung di Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. menggunakan layanan Mega Syariah Mobile. Segala kebutuhan transaksi bulanan Anda dapat dibayarkan dengan mudah. Selain itu, Anda juga bisa membayarkan zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban, dan donasi di beberapa lembaga amanah yang sudah bekerjasama dengan Bank Mega Syariah. Cepat, mudah, dan aman kan bertransaksi menggunakan Mega Syariah Mobile? Yuk, buka tabungan utama Bank Mega Syariah dan nikmati layanan mobile bankingnya. Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan tausiah online Bank Mega Syariah yang didukung oleh Mari raih keberkahan sepanjang masa bersama Bank Mega Syariah. Alhamdulillah, kini dengan menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah, dapatkan diskon langsung 5% setiap berbelanja di Transmart, Carrefour, dan Metro Department Store. Serta diskon 10% di Coffee Bean, Wendy's, Baskin Robbins, Trans Studio. Dapatkan pula bonus hingga 50% setiap top up di Trans Studio Mini dan Kids City. Ayo menabung di Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. menggunakan layanan Mega Syariah Mobile. Segala kebutuhan transaksi bulanan Anda dapat dibayarkan dengan mudah. Selain itu, Anda juga bisa membayarkan zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban, dan donasi di beberapa lembaga amanah yang sudah bekerjasama dengan Bank Mega Syariah. Cepat, mudah, dan aman kan bertransaksi menggunakan Mega Syariah Mobile? Yuk, buka tabungan utama Bank Mega Syariah dan nikmati layanan mobile bankingnya. Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan tausiah online Bank Mega Syariah yang didukung oleh
Mari raih keberkahan sepanjang masa bersama Bank Mega Syariah. Alhamdulillah, kini dengan menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah, dapatkan diskon langsung 5% setiap berbelanja di Transmart Carrefour dan Metro Department Store, serta diskon 10% di Coffee Bean, Wendy's, Baskin Robbins, Trans Studio. Dapatkan pula bonus hingga 50% setiap top up di Trans Studio Mini dan Kids City. Ayo menabung di Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. Menggunakan layanan Mega Syariah Mobile, segala kebutuhan transaksi bulanan Anda dapat dibayarkan dengan mudah. Selain itu, Anda juga bisa membayarkan zakat, infak, sodako, wakaf, kurban, dan donasi di beberapa lembaga amanah yang sudah bekerjasama dengan Bank Mega Syariah. Cepat, mudah, dan aman kan bertransaksi menggunakan Mega Syariah Mobile? Yuk, buka tabungan utama Bank Mega Syariah dan nikmati layanan mobile bankingnya. Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan tausiah online Bank Mega Syariah yang didukung oleh Mari raih keberkahan sepanjang masa bersama Bank Mega Syariah. Alhamdulillah, kini dengan menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah, dapatkan diskon langsung 5% setiap berbelanja di Transmart Carrefour dan Metro Department Store, serta diskon 10% di Coffee Bean, Wendy's, Baskin Robbins, Trans Studio. Dapatkan pula bonus hingga 50% setiap top up di Trans Studio Mini dan Kids City. Ayo menabung di Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. Menggunakan layanan Mega Syariah Mobile, segala kebutuhan transaksi bulanan Anda dapat dibayarkan dengan mudah. Selain itu, Anda juga bisa membayarkan zakat, infak, sodako, wakaf, kurban, dan donasi di beberapa lembaga amanah yang sudah bekerjasama dengan Bank Mega Syariah. Cepat, mudah, dan aman kan bertransaksi menggunakan Mega Syariah Mobile? Yuk, buka tabungan utama Bank Mega Syariah dan nikmati layanan mobile bankingnya. Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan tausiah online Bank Mega Syariah yang didukung oleh Mari raih keberkahan sepanjang masa bersama Bank Mega Syariah. Alhamdulillah, kini dengan menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah, dapatkan diskon langsung 5% setiap berbelanja di Transmart Carrefour dan Metro Department Store, serta diskon 10% di Coffee Bean, Wendy's, Baskin Robbins, Trans Studio. Dapatkan pula bonus hingga 50% setiap top up di Trans Studio Mini dan Kids City. Ayo menabung di Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. Menggunakan layanan Mega Syariah Mobile, segala kebutuhan transaksi bulanan Anda dapat dibayarkan dengan mudah. Selain itu, Anda juga bisa membayarkan zakat, infak, sodako, wakaf, kurban, dan donasi di beberapa lembaga amanah yang sudah bekerjasama dengan Bank Mega Syariah.
Cepat, mudah, dan aman kan bertransaksi menggunakan Mega Syariah Mobile? Yuk, buka tabungan utama Bank Mega Syariah dan nikmati layanan mobile bankingnya. Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan tausiah online Bank Mega Syariah yang didukung oleh Mari raih keberkahan sepanjang masa bersama Bank Mega Syariah. Alhamdulillah, kini dengan menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah, dapatkan diskon langsung 5% setiap berbelanja di Transmart Carrefour dan Metro Department Store, serta diskon 10% di Coffee Bean, Wendy's, Baskin Robbins, Trans Studio. Dapatkan pula bonus hingga 50% setiap top up di Trans Studio Mini dan Kids City. Ayo menabung di Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. menggunakan layanan Mega Syariah Mobile. Segala kebutuhan transaksi bulanan Anda dapat dibayarkan dengan mudah. Selain itu, Anda juga bisa membayarkan zakat, infak, sodako, wakaf, kurban, dan donasi di beberapa lembaga amanah yang sudah bekerja sama dengan Bank Mega Syariah. Cepat, mudah, dan aman kan bertransaksi menggunakan Mega Syariah Mobile? Yuk, buka tabungan utama Bank Mega Syariah dan nikmati layanan mobile bankingnya. Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan tausiah online Bank Mega Syariah yang didukung oleh Mari raih keberkahan sepanjang masa bersama Bank Mega Syariah. Alhamdulillah, kini dengan menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah, dapatkan diskon langsung 5% setiap berbelanja di Transmart Carrefour dan Metro Department Store, serta diskon 10% di Coffee Bean, Wendy's, Baskin Robbins, Trans Studio. Dapatkan pula bonus hingga 50% setiap top up di Trans Studio Mini dan Kids City. Ayo menabung di Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. menggunakan layanan Mega Syariah Mobile. Segala kebutuhan transaksi bulanan Anda dapat dibayarkan dengan mudah. Selain itu, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan utama, tentu tiada putus tiada henti, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Dalam situasi apapun, alhamdulillah kita bisa mengadakan berbagai aktivitas, dan alhamdulillah kita semua hari ini diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga diberikan umur panjang sehingga diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah sudah melampaui mau ke hari ke-15,
Dan juga alhamdulillah masih ada kesempatan 15 hari lagi kita akan membukukan amal-amal terbaik di sisa waktu yang ada. Tak lupa pula, marilah kita tiada putus juga tiada henti menyanjungkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para keluarga, para sahabat, para tabi'in, mengikutnya sampai ke zaman. Semoga kita semua yang hadir di kesempatan ini termasuk umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya dan termasuk yang nanti dapat mendapatkan syafaat yang besar atas izin Allah SWT. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, PhD, LC-PhD. Selamat datang Pak Ustadz. Juga segenap nasabah dan insan Mega Syariah yang berkenan bergabung di kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita bisa mengadakan kembali, bertemu kembali di tausiah online Bank Mega Syariah Jalan Berkah meraih hikmah bulan suci Ramadan. Ibu Bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, tentu kita semua paham, kita semua tahu bahwa hari-hari ini kita sedang menghadapi satu wabah pandemi COVID-19. Sungguh suasana yang tidak enak, tapi kita semua wajib mengambil hikmah, wajib menyikapinya, karena apapun yang kita terima, yang menentukan adalah sikap kita. Alhamdulillah, salah satu hikmah hari ini kita bisa mengadakan tausiah secara online. Mungkin kalau tidak ada COVID, mungkin kita tidak kepikir mengadakan tausiah seperti ini. Betul ya Pak Ustadz ya? Ibu Bapak yang saya hormati, atas nama manajemen Bank Mega Syariah, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih. Tentu yang pertama kepada Pak Kiai Haji Khalil Nafis yang sudah berkenan hadir untuk mengisi tausiah pada hari ini. Juga segenap nasabah yang sudah bergabung, dan tak lupa terima kasih kepada ATM Bersama yang sudah mendukung kegiatan kita hari ini. Tujuan diadakan kegiatan ini tentu selain mengisi hari-hari baik di bulan Ramadan, kita juga ingin meningkatkan keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan bagaimana kita bisa melakukan amal-amal terbaik selama bulan suci Ramadan ini. Kami manajemen Bank Mega Syariah, apapun kondisinya, terus berkomitmen untuk memperbaiki kualitas layanan kita, meningkatkan kualitas layanan, melakukan inovasi, ya, karena sikap kita, respon kita atas situasi ini tentu yang akan memberikan hasil yang terbaik. Jadi kami juga sudah banyak melakukan inovasi, produk-produk maupun layanan, sehingga mempermudah bagi Bapak Ibu sekalian yang harus stay di rumah, harus physical distancing, tapi tetap dapat mendapatkan pelayanan terbaik dari Bank Mega Syariah. Untuk menyingkat waktu, saya kira saya tidak berpanjang kata, kita akan langsung mendengarkan tausiah wal mau'izah hasanah di hari yang terbaik ini, dengan tema hari ini luar biasa nih temanya Pak Kiai, melipat gandakan produktivitas di bulan Ramadan, agar jangan sampai kita salah menyikapi Ramadan seolah-olah bulan malas-malasan. Baik, nanti selama tausiah, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan isi chat pertanyaannya. Nanti akan dipilih oleh teman-teman panitia. 2 pertanyaan yang terpilih nanti akan mendapatkan hadiah berupa tabungan masing-masing 200.000. Jadi kesempatan luar biasa, udah dapat ilmu, dapat hadiah pula. Baik, untuk membuka kajian supaya mendapatkan keberkahan dan juga supaya dibukakan mata hati dan pikiran kita awali sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada Pak Ustadz Khalil untuk waktu dan kesempatan dipersilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Jadi Bapak Ibu, Penduduk dan Bank Mega Syariah dimanapun berada, alhamdulillah pada siang hari ini difasilitasi oleh Bank Mega Syariah. Jadi tidak hanya bermuamalah semata-mata untuk meningkatkan profit dunia, tapi kita bermuamalah juga dunia dan akhirat. Makanya ada syariah, ada banknya. Banknya itu artinya ekonomi, syariah itu artinya nilai yang harus kita patuhi. Tidak hanya kita mencari rezeki, tapi juga rezeki yang halal, halal pun juga yang toyib, toyib barangnya, toyib cara mendapatkannya. Saya mengapresiasi terhadap perkataan dari Bank Mega Syariah, di mana kepada nasabah tidak hanya berpikir profit, tetapi juga meningkatkan sumber daya manusianya. Jadi ada profit yang intangible, yang tak tersentuh oleh fisik, tetapi profit kebahagiaan. Itu sebenarnya al-falah yang ingin dituju dari ekonomi Islam kita, lebih daripada soal kali-kali dan angka yang ditanamkan di ekonomi Islam. Oleh karena itu kita melipat gandakan pahala kita sama dengan melipat gandakan kita, di mana kita tidak hanya mendapatkan harta, tapi juga kita mendapatkan pahala. Mungkin kita hanya berpikir bagaimana kita bisa menumpuk kekayaan. Ada kalanya keuntungan kita adalah kebahagiaan, bukan karena kekayaan. Kalau kita memberikan kepada orang lain, itulah kita memberi. Kalau hitung angka-angka terus berkurang dari yang kita miliki, tapi ketika itu dihitung dari kebahagiaan bagi orang yang waras, dan hasil penelitian di Harvard itu orang yang waras pasti dia senang memberi kepada menerima, apalagi sampai meminta-minta, itu tidak terjadi bagi orang yang waras. Oleh karena itu kerangka bekerja juga adalah kerangka untuk mempertahankan martabat kita, untuk menjaga muruah kita. Makanya orang nggak punya pun dalam kerangka muruah itu tidak minta-minta. Maka itu dalam Al-Quran Isra'il wal mahrum. Isra'il itu adalah orang yang tak punya minta-minta. Al-mahrum itu orang tak punya, tapi tak pernah dia menampakkan diri kalau dia tidak punya. Bahkan dikira orang itu punya, tapi dia tidak menampakkan ketidakpunyaan. Oleh karena itu mengajar pada kesempatan kali ini kita ingin melipat gandakan kehidupan kita yang hanya sebentar. Rasulullah SAW bersabda, "A'malu ummati baina sittina wa sab'ina sana." Umur umat Nabi Muhammad itu berkisar antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yazidu dzalika. Sedikit orang yang melewati 70. Itu ada seperti Ma'ruf Amin, Muhammad masih di waktu Rehmet, ada Pak Mahasiswa Muhammad Perdana Menteri. Itu boros dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebiasaan umur Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad itu hanya 60. Dan itu bagian dari takdir yang makhluk, takdir yang tak bisa diubah. Kita tidak bisa lebih dari umur yang Allah tentukan pada kita. Yang bisa kita lebihkan adalah melipat gandakan kebaikan. Berbeda dengan umat pada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya 350 tahun. Nabi Ibrahim 209, Nabi Ismail 180. Di atas 100 umat Nabi Muhammad dan Nabi sampai 70. Tapi kita bisa menjadi kuntum khairu ummah, kita menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena kita punya potensi yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi lipat ganda kebaikan. Apa itu lipat ganda kebaikan? Yang kita sebut dengan barokah. Bukan berkat ya. Kalau berkat itu pertandingan pulang berkat. Ini ada berkat. Berkat itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, karena kita melakukan sekali Allah lipat gandakan. Yang seperti contoh, kalau kita sholat sendirian itu kan cuma dapat 1 derajat di hadapan Allah. Tapi ketika berjamaah itu mendapat 20 derajat. Nah, kondisi inilah yang membuat kita ini lebih baik menjadi khair ummah. Demikian juga di bulan Ramadan, kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat dan sampai tak terbatas. Seperti Lailatul Qadar ini tak terbatas. Khairun min alfi syahrin, lebih daripada 1000 bulan. Artinya tak terbatas. Ulama tafsir menyebutkannya bahwa 1000 bulan adalah untuk mengumpamakan kita membesarnya. Tapi yang jelas Allah
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan pahalanya kepada orang-orang yang sabar tanpa ada hisab. Nah, itu yang membuat kita umur 60 tahun tapi lebih baik kepada umat yang ratusan tahun. Karena ada barokah nama dia jatuh khair, kerja sekali berlipat ganda. Mungkin kalau dalam ilustrasi bisnis kita kan ada semacam kita membisniskan, setelah bisnis kita dapat juga dapat bonus, dapat hadiah. Jadi kerja sekali tetapi sebenarnya kita mendapat berlipat ganda. Sama dengan model kita berwakaf. Berwakaf itu kita mengeluarkan sekali, nah, lalu barangnya dipakai sepanjang masa. Ketika ada orang yang menggunakan wakaf kita mendapat pahala. Nah, yang seperti ini tidak bisa pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ini hanya terjadi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Termasuk di bulan Ramadan. Memang di zaman Nabi sebelumnya ada kewajiban untuk Ramadan, kewajiban puasa untuk saya. Seperti hanya firman Allah yang sangat populer di awal Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah mewajibkan kepada kalian puasa sama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti hanya nabi-nabi yang diwajibkan sebelumnya. Tapi tidak seperti kita, adalah puasanya itu ya malu, ada yang ke tengah malam, yang seperti kita ada di rumah matahari, dan puasanya bisa lebih berat. Nabi Daud puasanya setengah tahun, puasa sehari, puasa 3. Karena apa? Kemenangan saat Nabi Daud itu melawan Jalut dengan pasukan Tolut, itu kemenangan karena dia mampu melewati sungai yang pada saat itu panas-panas. Orang-orang yang tidak minum dengan banyak itu adalah orang yang mampu melawan. Dia lebih suka orang yang bisa nahan haus, nahan apa itu, orang yang lebih struggle, lebih kuat tantangan, lebih punya nilai pengetahuan. Sementara orang yang tak kuat dalam perjalanan melihat air minum sebanyak-banyaknya, melampiaskan makannya, dia tidak bisa survive. Sebelum ketemu dengan tentara dia itu pulang. Puasa itu adalah kewajiban bagi kita dan pada umat terdahulu. Nabi Ibrahim itu puasa ayam munib 3 hari setiap bulan di terang bulan. 13, 14, 15. Kayak hari ini kan tanggal 15 malam lagi perang-perangnya bulan sama yang kita. Nah, tapi pada zaman Nabi Muhammad diwajibkan bulan Ramadan, 1 bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita pertama secara pahala dilipat gandakan. Nah, cara kita puasa bulan Ramadan 30 kali 10 jadi 300. Ditambah 6 hari bulan Syawal jadi 60. Yang setahun itu 360 hari. Maka disebutkan dalam hadis, "Man shoma Ramadan wa taba'a ayyamin faqad ahsana." Orang yang puasa bulan Ramadan lalu melanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, faqad shoma Ramadan lebih oleh 1 tahun minimal. Jadi kita puasanya 1 bulan 6 hari di bulan Ramadan, di bulan Syawal, itu sama dengan 1 tahun. Itu berkahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu para ulama itu ketika mewajibkan berpuasa dibimbing para umatnya oleh ulama, lalu ia puasa di hari kedua, kemudian ke-6, ya, ke-7, ke-8 ada lebaran lagi namanya lebaran ke-4. Itu cara ulama membimbing umat bagaimana umat bisa puasa di bulan Syawal meskipun tidak harus berturut-turut, tidak harus di awal Syawal. Yang penting selama bulan Syawal itu kita melaksanakan ibadah puasa 6 hari, bahkan nama shoma roh maka sama dengan puasa. Itu barokah. Bertambahnya juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa 1 bulan 6 hari tapi pahalanya sama dengan 1 tahun. Itu dalam aspek dilipat gandakan yang minimal, karena kebaikan dalam bulan Ramadan minimal 10 kali lipat bisa tak terbatas. Berarti kan bisa bertahun-tahun. Jadi hidup kita 60 tahun, mulai akhir balik mungkin kita ya menjadi 45 tahun atau sampai 50 tahun, 10 tahun kita akhir balik. Ada 50 tahun kita bekerja, kita beribadah, kita mengabdi, tapi hasilnya itu bisa lebih baik daripada umat terdahulu yang hidup bisa ribuan tahun, bisa ratusan tahun. Itu kenapa?
karena itu kalau kita ketemu antara muslim dengan muslim yang lain, maka menyampaikan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Mekah aja disebut dan lagi di kata mubarakah. Di Mekah itu ada Mekah karena dulu itu adalah di mana dia ke bawah, ya, lalu dia ada tanah yang ke atas di lautan disebut dengan Mekah mubarakah, berkah, dan lagi di kata mubarakah. Karena apa? Dia ada khair tambahnya kebaikan. Pada kesempatan kali ini saya merasa sedang khutbah Jumat. Jamnya ini ya, pas. Saya merasa sedang khutbah Jumat ini. Jadi saya berpikir ini setengah jam belakang. Tadi kita sudah khutbah Jumat dan hampir waktu subuh. Nah, kita sudah berapa kali? Sudah 5 kali, 6 kali ini saya nggak Jumat. Kadang-kadang saya di pesantren ini sedang di pesantren dan ada khutbah sama guru yang belum pulang 5 orang 6 orang kita Jumatan, sekarang 12 Jumatan. Itu berkah. Kenapa? Karena kita yang biasa melaksanakan kebaikan, lalu karena uzur kita tidak melaksanakan, Allah catat kebaikan kita. Tidak mayutul amsu, awsafaro, kudibalahu bisabakana, ya'malu muhiman wahidan. Kalau ada orang sakit, repot perjalanan, punya wajibah, punya kebiasaan berbuat baik, melakukan, ya, tapi karena perjalanannya yang repot, hanya dia atau dia karena sakit, atau karena dia khawatir menjadi masalah seperti sekarang di COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, maka kita oleh Allah dicatat kebaikan kita, bagaimana pada saat kondisi normal kita sehat. Jadi kita kalau mau beragama pakai ilmu, jangan pakai nafsu. Kalau pakai nafsu ya kita maunya yang ya berantem kayak di Jakarta Barat itu, ustaznya goblok-goblok, kita akhirnya malah mau dipecat seperti anda mungkin ada. Jadi karena beragama itu pakai nafsu, dianggap masih susah, masih susah kepada Allah. Allah menyebutkannya ya dulu wala tu'ansir, permudahlah jangan sampai bikin sulit. Contoh, Bapak Ibu perjalanan dari sini kemana? Hanya ke Sukabumi. Lalu Ibu Bapak kan oleh Allah diberikan diberi keringanan untuk apa? Keringanan untuk Bapak Ibu sekalian ini jamak dan konsol. Nah, pada saat melakukan jamak dan konsol itu, Bapak lebih baik daripada Ibu Bapak melakukan sebagaimana yang normal. Itu tidak lebih baik daripada mengambil kemurahan, jadi menjadi 2 rakaat, zuhur dijadikan ke asar atau asar jadi ke zuhur, maghrib jadi ke isya, jadi ke maghrib. Itu lebih baik daripada kita sholat 4 rakaat, 4 waktu. Itu bisa. Kenapa? Kita ini jadi sombong kalau ternyata kita ini tidak suruh tetap tidak melaksanakan. Jadi kita nggak ikut ya, tidak ikut kepada yang kita diberi kemudahan oleh Allah, tapi kita mengkel sendiri, bahasa orang itu mengkel sendiri. Jadi itu seperti hanya kita ini ya udah nyiapin makanan di rumah, ada kamu nyiapin makanan, menyiapin keperluan kita, keperluan untuk ya dibidangkan kepada tamu. Nyampe di rumah tamu nggak mau makan, kecewa nanti. Wah saya kasihan sama dia nggak menghabiskan punya dia. Yang disiapkan untuk keluarganya, kenapa nggak dikasih? Nah, itulah yang sebenarnya kita dianggap sombong. Kenapa? Tidak menerima rukhsah Allah. Sama dengan sekarang kita kena COVID-19. Kita diminum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini boleh tidak sholat Jumat di tempat PSBB, di tempat di mana itu rawan terjadi penyakit. Kenapa? Karena kita ulama fasid, membacakan ala jadi masalah. Menolak keburukan tertularnya COVID-19 itu didahulukan daripada tidak dapat masalahnya berkerumun saat sholat Jumat. Jadi yang dilarang itu berkerumunnya, berkerumun sholat Jumat, berkerumun sholat tarawih. Kalau nanti belum sehat ya belum beres ya berkerumun pada saatnya. Di tempat yang rawan, di tempat yang hijau, ya wajib Jumat. Itu yang saya sampaikan di LC kemarin. Agar BNPB, pemerintah benar-benar
memastikan di mana yang steril, mana yang merah, dan di tempat yang steril itu jangan sampai ada orang-orang yang dari tempat yang merah itu masuk, atau orang di sana keluar ada tidak tertular. Daripada tuntunannya di dalam Islam tidak sama langsung di ayat tahun berarti pada kalau ada tahun ada wabah di tempat tidak boleh masuk. Wajah wabah berarti dia pada kalau ada di satu tempat ada di dalamnya ya lockdown kita, PSBB kita nggak boleh keluar. Ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat sekarang kita dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Apa lipat gandanya pahalanya? Sambil puasa ini sambil ngaji. Sambil puasa ini kita bisa sambil sedekah. Sambil puasa kita sambil sholat. Kalau yang lainnya nggak bisa sambil-sambil. Sambil sholat kan sambil sedekah kan bisa. Jadi puasanya bisa dicampur. Kita sambil ngaji, kita tidur pun kita dapat pahala. Tapi bukan berarti kita jadi pasukan prajurit. Tidur lagi. Bukan tidur lagi, tidak. Itu menunjukkan betapa nilai di dalam puasa itu setiap detik, setiap saat mengandung kebaikan. Bukan berarti kita disuruh tidur. Makanya di bulan Ramadan itulah kemenangan-kemenangan kita itu terjadi. Perang Badar itu puasa pertama, karena puasa itu tahun kedua itu ya beberapa bulan sebelum Ramadan. Di bulan Ramadan itulah tanggal 8 Ramadan perang Badar kemenangan. Pada penaklukan kota Mekah tanpa peperangan, tetapi dengan jihad besar terjadi pada bulan Ramadan. Jadi pada saat kita memerangi pada saat di Spanyol, Salahuddin Al-Ayyubi Al-Khalid bin Walid itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 92 Hijriah. Al-Ayyubi 599 Hijriah itu juga di bulan Ramadan. Sunda Kelapa dilakukan oleh Syarif Hidayatullah terjadi di bulan Ramadan. Kemerdekaan kita sekarang di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bukan jadi pasukan rebahan, rebahan, di kamar rebahan. Saya pikir rumahnya di rumah biar lebih rajin nih, kita nggak capek kemana-mana. Ternyata godaannya lebih sulit di rumah. Putih di ruang tamu rebahan, itu sedang rebahan lagi. Di pasukan rebahan. Lalu itu ngajak, waduh kok hukum ini nggak pernah olahraga, nggak pernah jalan. Padahal kita oleh Allah diajari apa? Dengan cara kita memaksimalkan di bulan Ramadan. Tidak ada yang disunahkan berjamaah sholat sunnah seperti tarawih seperti di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, yang menjadi perbedaan kita, ini saya ingin sampaikan sholat tarawih. Kadang-kadang kita sekarang masih banyak yang bingung. Pak, setelah malam sholat tarawih, apakah boleh setelah malam atau tidak? Pak? Ya. Rantem setelah itu soal tarawih 20, apakah tarawih itu 8? Yang berantem sama-sama nggak sholat tarawih. Jadi berantem dua, sholat tarawih juga. Nah, sholat tarawih itu adalah hanya Allah berikan pada saat bulan Ramadan berjamaah. Ada yang mengatakan 8 ketika Nabi Muhammad SAW itu keluar bersolat dengan sahabatnya, memang 8 rakaat 3 malam. Malam keempat, kelima, keenam, Nabi Muhammad dan keluar lagi. Takut apa? Takut sholat tarawih diwajibkan kepada umatnya. Kalau kepada Nabi wajib. Jadi ibu bapak seluruh Nabi itu, termasuk Nabi Muhammad itu wajib sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bina bila jalan. Bagi umatnya. Nah, jadi memang bagi pemimpin itu kewajibannya lebih berat daripada yang dipimpin. Nah, pada saat berikutnya, pada zaman Nabi Sayyidina Umar bin Khattab itu istihadnya menjadi 20 rakaat. Karena zaman Nabi 8 rakaat itu 2 rakaat sambil benar di Ka'bah itu sambil tawaf, maksud saya sambil tawaf 7 kali, 2 rakaat lagi, tawaf 7 kali, 2 rakaat lagi. Dan sekarang kita ini tidak lagi dekat dengan Masjidil Haram. Tidak dekat dengan Masjidil Haram, kita mengambil yang 20 rakaat. Bahkan di Masjidil Haram itu juga 20 rakaat sholat.
Oleh karena itu kita ada yang sebenarnya menjaga tarawih, apakah kita ikut Nabi Muhammad atau ikut Sayyidina Umar, ikut yang manapun benar. Yang nggak benar ada tidak sholat tarawih, tapi dia berantem karena hadis Nabi, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, padaku kau ikut sunnahku dan sunnah para khalifah yang setelah aku, itu Nabi Muhammad, berikutnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Nah, perbedaannya adalah ada yang menyebutnya, Bapak Ibu sekalian, ada yang menyebutnya bahwa tarawih itu adalah sholat malam. Kalau sholat malam berarti tidak ada hitungan rakaat. Bagaimana diriwayatkan bahwa Nabi meneruskan sholat tarawih bersama dengan sahabat di masjid itu, dilanjutkan dengan apa? Dengan sholat malam di rumahnya tanpa batas. Nah, apakah boleh Pak langsung witir Pak setelah tarawih? Silahkan. Malamnya boleh sholat sunnah? Boleh. Karena yang penting adalah sholat malam itu ganjil. Jadi kalau kita sudah witir, nanti di akhir tidak perlu witir lagi. Tapi meneruskan dengan sholat tahajud, sholat hajat tengah malam, boleh saja. Itu berkenaan dengan sholat malam. Oleh karena itu dilipat gandakan oleh Allah. Jadi malamnya kita ada tarawih, bisa dilaksanakan ba'da isya. Yang penting baina isya bila tulu'il fajr sampai kepada subuh bisa dilakukan sholat tarawih. Nah, kita bisa memaksimalkan di bulan Ramadan. Kenapa bisa dimaksimalkan? Karena di bulan Ramadan adalah madrasatun insaniyatun. Di bulan Ramadan itu adalah madrasah balai latihan kemanusiaan. Balai latihan kemanusiaan itu artinya kita akan dilatih oleh Allah. Ya, kalau HRD-nya di perusahaan seperti Bank Mega Syariah, itu HRD-nya untuk setiap manusia akan kembali manusia. Dia di bulan Ramadan. Makanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perempuan haid di bulan Ramadan atau nifas, dia wajib mengganti puasanya di bulan-bulan berikutnya. Ayyamam ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau Anda, ya, Al-Baqarah ayat 184 itu disebut kalau Anda ya dalam bulan Ramadan ada yang ditinggalkan, diganti. Tapi orang haid sholatnya tidak diganti, tapi puasa diganti. Kenapa? Karena disitulah untuk mencetak menjadi manusia yang seutuhnya. Makanya mulai dulu tadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada umat terdahulu, agama-agama samawi itu adalah untuk berpuasa. Nah, di bulan Ramadan ini juga menjadi bulan yang sangat baik. Suhuf Ibrahim, kitabnya Nabi Ibrahim itu turun pada bulan Ramadan. Kitab Zabur itu turun di bulan Ramadan. Kitab Injil ya, itu pada Taurat kepada Nabi Musa itu juga di bulan Ramadan. Injil kepada Nabi Isa turun di bulan Ramadan. Dan sekarang juga Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran pedoman kita pedoman hidup. Jadi manual book, kalau kita beli elektronik, beli mobil itu ada manual book untuk bagaimana menggunakan barang ini, bagaimana cara memakainya barang itu manual book. Nah, manual booknya manusia adalah Al-Quran. Kalau kita sesuai Al-Quran, maka pemakaian kita benar. Tidak sesuai Al-Quran, berarti pemakaiannya tidak benar. Umpamanya kita makan barang haram, Al-Quran memerintahkan barang halal. Ketika kita makan barang haram, kalau tidak berpengaruh kepada fisiknya, pasti berpengaruh pada hatinya. Jadi kalau susah kita yang menerima kebaikan, susah kita berbuat baik, harus dievaluasi yang kita makan halal apa haram. Ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Ada haram karena dzatiyahnya, karena esensinya seperti anjing, babi, darah, bangkai, itu dzatiyahnya yang haram. Ada yang haram prosesnya. Air putih itu halal, tapi caranya gimana? Punya orang kita minum, itu jadinya haram. Uang pada dasarnya tidak ada uang haram, semuanya halal. Tapi gimana prosesnya? Dengan hasil riba, ada dengan hasil mencuri,
dengan hasil cara memeras orang lain itu menjadi haram. Jadi haram li ghairihi karena faktor proses, faktor eksternal dari barang. Dan orang yang makan barang haram, ya, man akala haraman lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Orang yang makan barang haram 40 hari sholatnya tidak. Sudah nggak ada lagi kontrol yang tanha anil fahsya'i wal munkar, yang dapat mengontrol dari berbuat buruk dan keji, itu kita tidak bisa melakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita harus steril pada Bank Mega Syariah. Fasilitasi dulu agak sulit kita untuk bermuamalah sesuai dengan syariah, tetapi sekarang kita bisa dengan mudah. Ada Bank Mega Syariah, ada bank yang lain, ada BNI Syariah, dan ada beberapa yang kita perlukan berkenaan dengan syariah kita dapat melakukan. Nah, ini untuk apa? Mensterilkan diri kita ini benar-benar karena sesuai dengan syariah dan bisa melipat gandakan pahala kita. Kenapa? Karena Allah memberikan berkah. Dan lipat ganda juga harta kita. Gimana cara melipatkan ganda harta kita? Contoh ibu bapak sekalian, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti keimanan. Jadi kita akan bicara sedekah itu bagi orang yang beriman. Yang tak beriman tidak mungkin percaya. Bagi orang yang beriman, ya, ketika punya 1 miliar, 100 juta kita dermakan, maka sebenarnya 100 juta itulah tabungan kita, bukan yang 900 juta. Bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang tak beriman, pasti bicara yang namanya 1 miliar dikurangi 100 juta, ya pasti berkurang, tidak akan bertambah. Nah, kita tidak bisa hanya berkata-kata. Ahasiban nasu ayyudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah akan dibiarkan kita mengatakan beriman, ikrar keimanan, sementara kita ini tidak pernah kita diuji oleh Allah. Kan diuji. Kadang-kadang kita mikir, nih tabungan saya baru 2 miliar, tambahin lagi sampai 3 miliar, kurang 100 juta. Di saat sayang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, bisa nggak kita ambil, kita sedekahkan? Itu yang paling abdul. Pada saat kita terlalu cinta harta. Karena pada saat itu kita tidak akan menemukan halawatul iman. Kapan bisa dapat halawatul iman? Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Kalau kita bisa cinta Allah dan Rasulnya, mengikuti tuntunannya lebih baik, ya lebih cinta daripada yang lain, harta dan sebagainya. Nah, pada saat kita bersedekah di bulan Ramadan, sedekah 1 sama dengan 10, sama dengan 700 sampai tak terbatas. Semua dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Nah, bagi kita yang beriman, maka kita mengeluarkan sedekah itu akan bertambah. Bertambahnya di mana? Ada yang kali-kalian, saya ingin mengkritik sedikit saja. Boleh bagi orang yang pemula, Pak, kalau Anda mensedekahkan 100, besok diganti oleh Allah 10 kali lipat. Menjadi 1.700 kali lipat. Bisa menjadi 7.000 atau 700.000. Bisa. Tapi bagi kita yang masih pemula imannya, kalau sudah imannya yang lebih tinggi, kita udah nggak berpikir apakah Allah mau membalas atau tidak. Yang penting saya mendapat ridho dari Allah. Apalagi sampai kita sedekah berharap saya kasih bantuan, ya. Berharap nanti kalau saya nggak punya, dia membantu saya. Wah, itu bukan karena Allah itu arisan namanya, gantian. Kalau karena Allah, sudah saya serahkan ini karena Allah. Saya nggak perlu saya minta bantuan atau balasan dari dia. Wa innamal jaza fa ajruhu minallah. Saya hanya berharap dari Allah. Itu baru tingkatan paling tinggi. Biasanya kalau kita sedekah mengharap orang lain yang kita beri sedekah itu berbuat pada kita, biasanya kita kecewa. Dia biasanya berbuat yang tidak kepada kita. Apa cobaan dari Allah? Kita masih ikhlas, kita masih tetap untuk beribadah atau tidak? Kalau kita tetap berarti kita masih iman. Kalau tidak, ngapain saya ngasih dia, gak ada terima kasihnya? Gak usah dikasih lah dia. Namanya bukan karena Allah.
Kita malah makin senang orang kalau nggak pernah berpikir karena kita memberikannya. Apalagi kita tak pernah berpikir orang membalasnya pada kita. Sedikit sebelum berakhir saya memberikan ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Dulu ada mitos kalau kita berangkat haji itu, karena haji kita memang dulu itu 9 bulan, 3 bulan perjalanan, 3 bulan di sana, 3 bulan kembali. Itu kalau langsung balik, kalau seperti Syekh Nawawi langsung di sana sampai 4 tahun. Nah, pada saat itu ada mitos, kalau di sini kita buruk, di sana kita akan buruk. Kalau di sini kita jahat, di sana akan dijahatin. Maka banyak orang takut berangkat haji, takut dibalas. Itu tidak. Hari balas nanti di akhirat, bukan di dunia. Tapi memang biasanya saat kita kejepit, saat kita tak ada lagi keluarga, dulu kan nggak bisa bawa kartu ATM, naiknya kapal laut, makanan terbatas yang dibawa saja. Saat itu yang muncul adalah amal baik kita, pertolongan Allah. Makanya Ibu Bapak barangkali sering perjalanan ke luar negeri atau dalam keadaan kepepet, tiba-tiba ada orang datang membantu kita tanpa kita tahu dari mana asal. Itu amal kita Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita kejepit, orang punya simpati pada kita. Karena kita simpati kepada orang karena Allah, maka Allah akan balas pada saat kita ini kejepit, pada saat kita lemah. Hanya kadang-kadang ketika haji, wah pada baik semua. Karena di tanah air pada saat hidupnya dia baik. Kok di sana ketemu dengan orang yang nggak baik? Saat Anda tak punya kitab dan tak punya identitas apa-apa, tak punya pangkat apa-apa, atau mungkin kita tidak punya teman siapa-siapa, ngomong tidak bisa lancar seperti halnya bahasa Indonesia. Anda yang di sini itu ada pendampingnya 3, ada satpamnya, ya, ada security-nya. Di sana Anda sendirian di hadapan Allah, itu hanya amal yang akan menolong Anda. Makanya kadang-kadang kita muncul mitosnya seperti itu. Jadi kalau orang baik, tidak usah nunggu dari orang yang kita baikin akan berbuat baik pada kita, tapi karena Allah akan menolong pada saat kita dalam keadaan sempit. Oleh karena itu, puasa yang kita tuju adalah takwa, adalah mencari ridho Allah. Itu adalah pahala Allah yang hitung. Lipat ganda itu Allah yang hitung. Kita harus lebih tinggi daripada hitungan itu. Karena Allah sudah bila hisab, maka disebutkan kullu amal ibni adam illa shaum fa innahu li wa ana ajli. Fa innahu yad'u wa syarabu wa syahwatahu min ajli. Setiap perbuatan anak Adam itu adalah untuk anak Adam. Salat kembali pada anak Adam, kelihatan oleh anak Adam. Zakat apalagi itu kembali kepada anak Adam, kelihatan anak Adam. Haji apalagi sekarang pakai media sosial, bisa difoto, diupload di media sosial. Illa shaum, kecuali puasa. Puasa itu rahasia antara makhluk dengan Sang Khalik. Rahasia keintiman kita antara makhluk dengan Sang Khalik. Wa innahu li adalah untukku. Yang berpuasa dan tak puasa tak ketahuan. Sekarang banyak sama-sama tidak makan, pergi ke dapur makan, tidak ada yang tahu. Jadi rahasia hanya kepada Allah. Fa innahu li, kata Allah, puasa adalah untukku, wa ana ajzi bih, dan aku membalas. Berapa balasnya? Tidak ada ukurannya. Maka pembalasannya di antaranya ada pintu, nggak usah pakai tiket amal. Hanya untuk orang yang berpuasa. La yudkhilu ahadan al-jannata amalu. Wa innama yudkhilu bi rahmatillah wa maghfirati. Tidak ada orang yang masuk surga itu karena amalnya. Wa qalu anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Na'am, kata Rasulullah. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi wa maghfiratihi. Allah pun memasukkan surga Nabi Muhammad itu karena pengampunan dan karena rahmat. Oleh karena itu di bulan puasa itu tak terbatas lagi kita ini pakai tiket harganya berapa, masuk surga amal baiknya lebih banyak daripada amal dunia, udah nggak dihitung. Sudah dikasih pintu VIP namanya pintu Ar-Rayyan yang masuk surga. Anda puasa, iya. Puasa Anda untuk siapa? Untuk Allah. Ada 3 tingkatan puasa terakhir istri saya sampaikan, tapi mengingatkan kembali. Ada puasa yang cuma ninggalin makan, minum, dan syahwat, itu puasa umum, kayak undangan umum. Ada puasa lebih khusus lagi, puasa yang ninggalin makan, minum, dan syahwat, dan juga meninggalkan maksiat, itu khusus.
Ada VIP di atasnya lagi, meninggalkan makan, minum, dan syahwat, meninggalkan maksiat, tak pernah berpikir apa-apa di dunia ini pada saat dia berpuasa kecuali ingat kepada Allah. Wa kafuhu amma siwallahu bil kulliyah, meninggalkan seluruhnya. Jadi kalau kita bersedekah bukan karena dia, tapi karena Allah. Kalau saya berbuat baik, memberi zakat fitrah karena Allah, memberikan buka puasa karena Allah, memberi santunan karena Allah, tidak karena apa-apa. Itulah yang Allah berikan apa namanya pintu ar-rayyan, tanpa pakai tiket masuk ke dalam surga, tanpa diperiksa amal baik amal buruknya. Itulah yang kita harapkan lipat gandanya tanpa terbatas di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala diterima, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diberkahi, dilipat ganda, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah-jemaah sekarang yang kita ketemu ini di layar ada sekitar 80-an. Itu menjadi nanti tiket pada saat kita mau masuk surga, lalu melihat wajah ibu kalian ini ada di luar belum masuk, kita bisa memberi syafaat bersama-sama masuk surga. Makanya kita diperlukan Bapak Ibu sekalian untuk berteman dengan orang baik. Kenapa kita perlu berteman dengan ulama, berteman dengan orang soleh? Maka disebutkan dalam doa ma'al anbiya ya wal mursalin wasyuhada wassalihin. Kita diminta berteman dengan mereka. Berteman itu bisa memberi syafaat. Jadi nanti ketika masuk surga, ibu bapak ngaji, ketemu di pengajian, dia masih belum masuk ke amal buruknya lebih banyak, itu bisa diajak. Bahkan yang di neraka pun itu bisa diajak oleh teman kita yang masuk surga. Itulah rahmat dari Allah. Dan ibu bapak dengan sangat menyesal pada kali ini kita nggak terlalu banyak berkerumun karena ada COVID-19 yang biasa mungkin rasa menjadi nggak enak. Jadi berkerumun itu di dalam Islam dianjurkan. Tapi karena ini ada COVID begini ya berkerumun, akhirnya ya kita harus menghindari itu karena kita harus menolak keburukan daripada mendapat kebaikan. Jadi silaturahim dari rumah ke rumah di Lebaran itu kita menyapa, itu bekal kita ke akhirat kelak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian perlu memelihara Ramadan itu bukan hanya pada Ramadan saja. Jadi bukan Ramadan baik setelah Ramadan buruk, bukan. Harus dipelihara. Makanya bulan Syawal dilanjutkan dengan 6 puasa. Oh, bagaimana membina suasana di luar Ramadan seperti Ramadan, melakukannya seperti apa? Ada puasa Senin Kamis. Itu kan untuk merefresh suasana Ramadan. Oh, ada lagi apa? Yaum Arafah itu kita puasa. Ada puasa Tasu'a dan Asyura, ada puasa tanggal 9, tanggal 10 dari Asyura itu Muharram. Itu adalah bagian dari kita mengenang dari Ramadan. Jadi suasana Ramadan terus kita gelorakan. Minimal ibu bapak sekalian nanti setelah Ramadan itu satu, membiasakan makan tak terlalu kenyang. Karena itu awal dari kita matinya hati itu makan yang terlalu kenyang. Dan itu kebiasaan kita, nggak mau kumpul-kumpul tanpa ada makan-makan. Kalau ada yang undang tanpa makan-makan, lebih baik kita ziarah kubur aja ada makan-makannya, apalagi diundang ke rumah. Dan biasanya makan sekenyang-kenyangnya. Ini ibu-ibu biasanya setelah itu cari diet, diet-dietnya, ya nggak bisa. Ingin diet tapi makannya banyak. Tiru Nabi Muhammad, makan ya pada saat kita sudah lapar. Biasakan sholat malamnya setelah Ramadan, biasakan tadarusnya setelah Ramadan, biasakan ibu bapak sekalian ya pedulinya kepada yang lain seperti di bulan Ramadan. Oleh karena itu Ramadan menjadi balai latihan, Ramadan tempat kita menjadi investasi ukhrawi di bulan Ramadan karena Allah lipat gandakan kebaikan kita. Dan mudah-mudahan ibu bapak sekalian puasa kita diterima dan telah menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Banyak sekali pelajaran
hadirin tadi saya catat panjang banget ini. Saya pikir saya tidak perlu ulang lagi karena banyak sekali. Tapi kurang lebih adalah kita bagaimana di bulan Ramadan ini produktivitas keberkahan. Karena Allah sedang memberikan obral banyak sekali, apapun amal yang kita lakukan selama Ramadan, pahalanya dilipat gandakan, keberkahannya dilipat gandakan. Dan yang kedua, Ramadan juga sebagai kawasan jadi muka, balai latihan untuk mengarungi sisa umur kita di luar bulan Ramadan. Kalau selama Ramadan yang halal aja tidak boleh selama siang hari, apalagi yang haram. Dan karena itu kita harus mensterilkan apa yang kita pakai, yang kita konsumsi itu selalu yang halal, termasuk bermuamalah juga yang halal. Dan juga puasa adalah menuju ridho Allah. Puasa adalah bentuk keintiman kita hamba kepada Allah, karena hanya yang bersangkutan dan Allah yang tahu, dan hanya Allah yang nanti akan langsung membalas puasa kita. Baik Ustadz, masih panjang ini catatan saya, tapi saya nggak perlu terus lagi. Ini pertanyaan juga banyak Pak Ustadz, tapi sudah dipilih oleh teman-teman. Ada 2 pertanyaan, mungkin satu-satu saya baca, mohon nanti Pak Ustadz berikan jawabannya. Yang pertama ini dari Asjun, nasabah dari Bandung. Pertanyaannya adalah bagaimana menjaga hablum minan nas di kondisi COVID-19 ini, di mana segala aktivitas kebanyakan adalah di rumah karena ada physical distancing dan juga ada aturan PSBB. Nah, gimana ini Ustaz? Ya, kita sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di fisik tapi kelihatan di kamera. Kira-kira begitu. Saya dengan Bank Mega Syariah yang memprakarsai pengajian online itu. Sama dengan hadis menyebutnya faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Ini menjadi rahmat bagi orang mukmin. Nah, gimana caranya kita untuk tetap silaturahim? Sekarang ada alasan seperti halnya kita menyapa, share, tausiah yang sekiranya perlu untuk kita ada penting ini. Di usia tertentu kadang-kadang punya penyakit, lalu dengan memakan resep apa lebih enak, atau ya seperti halnya sekedar yang mengingatkan, Nabi Muhammad SAW itu kalau kana yuftiru ala rubabatin qabla yusalliya fa ilam takun pada sumairat fa ilam takun hasawat. Rasulullah itu kalau berbuka puasa itu kalau ada kurma basah sebelum sholat. Kalau nggak ada kurma basah ya kurma kering sedikit sumairat, baru sholat baru makan. Kalau nggak ada kurma basah, ada kurma kering, nanti itu minum air putih. Mungkin kita sudah tahu, tetapi kadang-kadang perlu mengingatkan. Nah, dengan nyapa itu nanya gimana kabarnya, kira-kira begitulah kalau teman. Saya pikir media sosial bisa dimaksimalkan. Yang sekarang kita bisa kirim gambar, bisa kirim foto, bisa share, tapi jangan share yang jelek-jelek. Nah, yang kedua bagi kita yang punya kelebihan, waktunya untuk menolong. Jangan sampai ada tetangga itu maknanya 2. Ada tetangga yang dekat rumah, ada tetangga karena pertemanan di luar rumah, pertemanan profesi. Sekarang malah di kota-kota besar itu tetangga lebih kepada soal pertemanan daripada kedekatan rumah. Yang tinggal di kompleks sebelah rumah kita nggak tahu sedang ngapain, tapi teman di luar kita tahu. Kenapa? Karena kedekatan hati dan interaksi yang kita bangun. Oleh karena itu, kesempatan bagi kita semua untuk peduli. Ketika ada kelebihan, kemarin dianjurkan dari awal-awal begini, kalau memang sudah siap zakat fitrahnya, keluarkan saja. Karena banyak orang yang membutuhkan buat buka puasa. Yang saya sering dengungkan ya, banyak sekali yang ustaz-ustaz yang kehidupannya hanya mengandalkan jadi imam rawatib, privat, atau guru honorer. Mereka tuh nggak punya, tapi nggak pernah cerita. Akan ditanya pun dia tidak pernah memberitahu karena mereka malu. Padahal mereka itu butuh. Itu yang kami dari MUI mencoba menyantuni beberapa waktu lalu, dan sampai hari ini kita ada yang bantuan dana, ada yang bantuan sembako. Bahkan kemarin juga ada dari Wapres lewat MUI, kita berikan kepada mereka menjadi prioritas karena mereka nggak nanya, nggak minta, mereka butuh. Nah, itu waktunya bagi kita kalau kita mau berbagi dengan yang lain. Jadi ini kesempatan sebenarnya
menghadirkan bantuan, menghadirkan sapaan kepada orang lain tanpa fisik yang hadir, dan itu sebenarnya mendidik kita lebih ikhlas. Yang senang nampang, senang ya ekspos itu lebih terkurangi. Kenapa? Gak ada sarana media. Jadi menurut saya kita sama dengan kita pada orang yang sudah meninggal, itu bisa membangun kedekatan dengan apa? Dengan amal yang kita berikan kepada orang yang meninggal. Kalau bagi orang tua kita, bersahabat dengan orang tua kita, mengirimkan doa kepada orang tua kita, bersahabat dengan sahabat-sahabat teman kita, orang tua kita, memberikan doa, itu sama. Barangkali membangun kedekatan kita yang tidak bisa ketemu, bisa dengan menyapa, memberitahu, dan kita juga memberikan bagi yang sama. Ya, terima kasih. Tentu yang paling penting mendoakan. Mendoakan. Ini kadang-kadang dianggap ringan doa. Padahal la yuraddu qadaru illa bisma. Tidak mungkin mengubah nasib kita itu, mengubah takdir kita kecuali dengan doa. Wa la yazidu al-amru illa bil khair. Dan umur kita nggak akan nambah dari 5 tahun, 10 tahun. Kecuali apa? Kalau kita mau lebih nambah, ditambah kebaikannya. Jadi ibaratnya kalau 12 jam kita hanya mengerjakan 2 pekerjaan, bisa nggak kita tambah menjadi 3 pekerjaan? Tidak, lebih efektif, lebih produktif. Jadi menambah umur adalah menambah produktivitas. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Yang hadir memang sekitar 80-an Ustaz, tapi ini acara juga disiarkan live di YouTube Ustaz. Jadi selain yang hadir di Zoom ini, YouTube juga kita siarkan secara live. Terkait juga tadi yang saya sampaikan salah satu menyapa itu dengan memberikan bantuan berupa makanan atau apapun. Alhamdulillah insya Allah Bank Syariah nanti mulai hari ini berhak kita akan menyebarkan berupa makanan siap santap kurang lebih jumlahnya adalah 100.000 paket selama beberapa hari ke depan. Kita sudah koordinasi dengan teman-teman LAS untuk bekerja sama. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah dari Zulham Doni di Medan. Jika kita dihadapkan dalam pilihan berbagi rezeki berupa sedekah, manakah yang harus dijalankan kepada keluarga sendiri yang jauh di kampung atau tetangga kita di sebelah rumah yang jaraknya mungkin tidak jauh? Monggo Ustaz. Ya, bagusnya dua-duanya. Tidak harus dikotomi. Iya. Sedekahnya ada di bagus. Ini kan orang dikotomi kalau masih ke kampung bersedia makanan. Tapi kalau bisa dibagi dua-duanya, dibagi dua-duanya. Alhamdulillah. Ya. Kalau memang harus salah satunya, sekarang mana yang lebih ada hubungan kekerabatan? Kerabat itu lebih dulu diberikan oleh kita, karena pada saat kita memberi itu bisa membangun 2 hal. Yang pertama, membantu perkembangannya. Yang kedua adalah membangun kedekatan. Nah, kita memberi pasti bisa saling mencintai. Makanya di Bank Mega Syariah bagi nasabah yang premium, nasabah itu kan dikasih bonus tersendiri. Karena dia sudah memberikan benefit pada bisnis Bank Syariah, Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah juga memberikan fasilitas yang lebih kepada masyarakat. Saling memberi, dia saling mencintai, disebut dengan loyalitas, bukan saling mencintai. Nah, famili kita itu begitu, apalagi kalau tahu famili kita ini nggak punya, kita yang punya, itu akan menimbulkan kecemburuan. Saya kan satu ibu, satu bapak, dia hebat, dia kaya, sementara dia di kesempatan susah. Itu kalau kita tidak nyapa, dia akan memusuhi kita. Kenapa? Ada cemburu, dan itu manusiawi. Mulai karena itu kesenjangan dan kecemburuan itu kita rangkul dengan perhatian kita kasih. Itu penting. Nah, kalau tetangganya yang tadi kalau bisa dikasih ini kan belum kerabat. Ada yang lebih penting kerabat. Tapi kalau diluaskan kembali selain kerabat, selain memang tidak punya, yang kedua adalah ahlul taqwa wal ilmi. Orang yang baik, orang ahli ilmu dan ahli ibadah, orang yang takwa itu didahulukan dibanding dikasih orang yang nggak sholat, nggak puasa. Belakangan aja itu kalau ada sisa kasih. Tapi yang dahulukan cari dulu nih mana orang-orang yang takwa, mana orang yang itu yang kita lakukan di MUI. Kenapa itu jadi sasaran utama oleh Satgas COVID-19? Ya saya sebagai sekretaris Satgas itu saya bilang stressing dulu ini untuk mengajar umat
punya duit, orang di jalanan dikasih, tapi jalanan nggak puasa, nggak sholat, belakangan aja. Kasihkan aja orang yang berpuasa, kasihkan orang yang mencari ilmu, yang mungkin buat masak di rumahnya itu belum ada. Yang saya ceritakan lagi, Ustaz mungkin keluar necis, kadang-kadang pakai parfum harum, dia belum tentu di rumahnya dia punya beras untuk masak. Karena tentuan profesinya, oleh karena itu kita yang harus amil itu. Kenapa ada amil? Amil itu pentingannya adalah dia bisa mencari orang yang benar-benar membutuhkan dan berhak. Kalau kita hanya ngasih sendiri, ya siapa yang kita kenal? Makanya amil itu punya data orang-orang yang membutuhkan. Makanya dia berhak menerima zakat karena dia sudah punya beban tugas untuk menyampaikan kepada yang lisa ini wal mahal. Dan nanti aktualia yang kita bisa diberikan. Jadi pada kaidah besarnya, sedekah kita, zakat kita itu tidak boleh diberikan kepada orang yang dalam tanggungan hidup kita. Orang tua, anak, atau siapa yang menjadi tanggungan kita nggak boleh dikasih zakat. Di luar itu kakak hidup sendiri-sendiri, ya, bibi hidup sendiri-sendiri, bisa kita kasih zakat. Dan itu aja bukan, apalagi dia orang ahli ilmu, kelihatan takutnya, segera kasihkan dia. Kenapa? Pertama keluarga, kedua ahli ilmu, ya, ketiga ya dia adalah orang yang gitu. Baik, terima kasih. Dua pertanyaan sudah dijawab. Nanti akan dihubungi oleh teman-teman untuk penyerahan hadiahnya berupa tabungan masing-masing 200.000 ya. Teknisnya seperti apa? Ini kan sudah nasabah insya Allah, jadi harusnya nggak susah, tinggal tambah saldonya. Baik Ustaz, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya, pelajarannya banyak sekali hari ini kita terima. Juga terima kasih kepada segenap nasabah dan teman-teman Bank Mega Syariah yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Tak lupa juga terima kasih kepada ATM Bersama yang telah mendukung acara ini. Jangan lupa saksikan terus, kita masih akan mengadakan tausiah online Bank Mega Syariah Jalan Berkah Meraih Hikmah Ramadan. Insya Allah minggu depan hari Selasa dan hari Kamis, dan juga siaran langsung di YouTube, dan agendanya maupun jadwalnya silakan dicek di media sosial yang ada di Bank Mega Syariah. Terima kasih, semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita semua. Allah turunkan berkah buat kita semua, Allah terima semua baik kita, dan insya Allah Allah juga segera angkat wabah ini sehingga kita semua bisa beraktivitas kembali dengan normal dan kita bisa mengambil hikmah daripada wabah ini. Dari saya sebagai pengacara manajemen, mohon maaf bilangnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih Ustaz, kita sama-sama tutup dengan alhamdulillah tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum. Mari raih keberkahan sepanjang masa bersama Bank Mega Syariah. Alhamdulillah, kini dengan menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah, dapatkan diskon langsung 5% setiap berbelanja di Transmart Carrefour dan Metro Department Store, serta diskon 10% di Coffee Bean, Wendy's, Baskin Robbins, Trans Studio. Dapatkan pula bonus hingga 50% setiap top up di Trans Studio Mini dan Kids City. Ayo menabung di Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. Menggunakan layanan Mega Syariah Mobile, segala kebutuhan transaksi bulanan Anda dapat dibayarkan dengan mudah. Selain itu, Anda juga bisa membayarkan zakat, sedekah, wakaf, kurban, dan donasi di beberapa lembaga amanah yang sudah bekerjasama dengan Bank Mega Syariah.
Cepat, mudah, dan aman kan bertransaksi menggunakan Mega Syariah Mobile? Yuk, buka tabungan bersama Bank Mega Syariah dan nikmati layanan mobile bankingnya. Bank Mega Syariah, berkas sepanjang masa. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan tausiah online Bank Mega Syariah yang didukung oleh Mari raih keberkahan sepanjang masa bersama Bank Mega Syariah. Alhamdulillah, kini dengan menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah, dapatkan diskon langsung 5% setiap berbelanja di Transmart Carrefour dan Metro Department Store, serta diskon 10% di Coffee Bean, Wendy's, Baskin Robbins, Trans Studio. Dapatkan pula bonus hingga 50% setiap top up di Trans Studio Mini dan Kids City. Ayo menabung di Bank Mega Syariah, berkah sepanjang masa. menggunakan layanan Mega Syariah Mobile. Segala kebutuhan transaksi bulanan Anda dapat dibayarkan dengan mudah. Selain itu, Anda juga bisa membayarkan zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban, dan donasi di beberapa lembaga amanah yang sudah bekerjasama dengan Bank Mega Syariah. Cepat, mudah, dan aman kan bertransaksi menggunakan Mega Syariah Mobile? Yuk, buka tabungan utama Bank Mega Syariah dan nikmati layanan mobile bankingnya. Bank Mega Syariah, berkas sepanjang masa.